Baik semuanya, selamat siang. Terima kasih telah bergabung di sesi saya hari ini tentang pengenalan Photoshop untuk pemula. Saya harap semuanya siap untuk menjelajahi dunia yang menarik dari editan gambar dan kreativitas bersama. Jadi mari kita mulai. Jadi ada pertanyaan, apa manfaat utama mempelajari Adobe Photoshop dalam segi grafis? Nah, memahami Adobe Photoshop merupakan langkah krusial dalam mengembangkan keterampilan desain grafis karena memungkinkan para desainer untuk menciptakan karya yang kreatif dan profesional dengan hanya Adobe Photoshop. Mereka dapat mengedit gambar, membuat komposisi visual, dan mengaplikasikan berbagai efek yang memperkaya desain mereka. Kemampuan untuk menguasai Photoshop juga memberikan fleksibilitas dalam menyesuaikan atau memperbaiki gambar sesuai kebutuhan klien atau proyek, serta memungkinkan eksplorasi kreatif yang tak terbatas dalam menciptakan visual yang memukau. Jadi sebelumnya kita melangkah lebih jauh, ada yang ingin tanyakan kepada kalian semua. Apa kalian pernah menggunakan Photoshop? Nah, jika belum, mari kita memahami konsep dasar Adobe Photoshop dulu. Jadi dalam memahami konsep dasar Adobe Photoshop, nanti untuk menjelajahi fondasi yang membangunnya, Adobe Photoshop adalah perangkat lunak pengeditan gambar yang mengizinkan pengguna untuk melakukan berbagai manipulasi terhadap gambar digital dengan memahami konsep dasar seperti layers, tools, dan blending modes. Pengguna dapat memahami bagaimana memanipulasi dan menggabungkan elemen-elemen visual yang menciptakan hasil akhir yang menakjubkan. Dalam presentasi ini, saya akan membahas secara mendalam tentang konsep-konsep dasar dan bagaimana mereka membentuk landasan untuk menggunakan efektif Adobe Photoshop dalam desain grafis. Jadi di sini ada beberapa teknik-teknik editing gambar. Menguasai teknik-teknik editing gambar merupakan kunci untuk menciptakan gambar yang berkualitas dan menarik secara visual. Dalam presentasi ini, kita akan menjelajahi berbagai teknik editing gambar yang dapat digunakan dalam Adobe, mulai dari dasar hingga tingkat lanjut. Ini termasuk teknik roasting untuk memperbaiki catatan kecil, penggunaan layer dan mask untuk mengatur dan mengedit bagian-bagian tertentu dari gambar, serta penerapan efek kreatif dan penyelesaian warna untuk meningkatkan estetika keseluruhan. Dengan memahami dan menguasai teknik-teknik ini, peserta akan dapat menghasilkan gambar yang mengesankan dan memenuhi standar profesional dalam desain grafis. Selanjutnya ada itu desain-desain grafis yang kreatif dan estetik. Nah, kemampuan untuk membuat desain grafis yang kreatif dan estetik merupakan tujuan akhir dari pembelajaran Adobe Photoshop. Dalam presentasi ini, saya akan mengurai strategi dan teknik untuk menciptakan desain grafis yang menarik perhatian dan memenuhi kebutuhan estetika. Ini termasuk penerapan prinsip desain seperti keseimbangan warna, proporsi, dan ritme, serta menggunakan elemen-elemen seperti warna, tekstur, dan tipografi. Dengan cerdas, saya akan melihat contoh-contoh inspirasi dan kasus-kasus praktis untuk memperkuat memahami tentang bagaimana menerapkan kreativitas dan keahlian teknik dalam menciptakan desain grafis yang berkesan dan memikat. Dengan mempelajari dan menguasai konsep-konsep ini, peserta akan dapat menghasilkan karya-karya yang tidak hanya mencerminkan keunikan mereka sendiri, tetapi juga memenuhi standar estetika yang tinggi dalam industri desain grafis. Nah, selanjutnya ada apa itu Photoshop? Nah, Photoshop adalah perangkat lunak pengeditan gambar yang sangat populer dan serbaguna yang dikembangkan oleh Adobe. Adobe ini adalah salah satu program terbuka dalam industri desain grafis, fotografi, dan pengelolaan gambar secara umum. Adobe Photoshop memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai tugas pengeditan
gambar mulai dari retouch foto hingga manipulasi gambar yang kompleks. Keunggulan utama Photoshop itu meliputi satu, kaitan gambar. Photoshop juga memungkinkan pengguna untuk mengedit gambar secara keseluruhan, mulai dari memperbaiki catatan kecil hingga mengubah elemen-elemen besar dalam gambar. 2. Kreativitas. Dengan berbagai alat dan fitur yang tersedia, Photoshop memberikan kebebasan kreatif kepada pengguna untuk menciptakan gambar-gambar yang unik dan menarik. Ketiga itu manipulasi gambar. Pengguna dapat melakukan manipulasi gambar yang kompleks seperti menggabungkan berbagai gambar menjadi satu, menghapus atau menambahkan elemen, dan melakukan efek-efek khusus. Yang keempat itu ada desain grafis. Photoshop digunakan untuk secara luas dalam desain grafis untuk membuat logo, poster, brosur, dan elemen-elemen desain lainnya. Fotografi. Fotografi ini menggunakan Photoshop untuk retouch foto, menyesuaikan warna, dan efek-efek khusus untuk meningkatkan kualitas gambar mereka. Jadi ada penggunaan layer, fitur layer memungkinkan pengguna untuk bekerja secara terpisah pada bagian-bagian gambar, sehingga memudahkan untuk pengeditan dan pengaturannya. Selanjutnya ada kompatibilitas. Photoshop compatible dengan berbagai format file, sehingga memungkinkan pengguna untuk mengedit gambar dalam format yang berbeda. Nah, untuk muka pengguna ini, untuk toolbar-nya itu berisi ikon-ikon untuk alat-alat pengeditan seperti pensil, kuas, dan tool. Ada panel. Untuk panel ini menyediakan kontrol untuk berbagai fungsi Photoshop seperti layer, warna, dan penyesuaiannya. Selanjutnya ada jendelanya, itu menampilkan gambar yang sedang diedit dan memungkinkan navigasi antar proyek. Selanjutnya ada tools dasar. Nah, alat seleksinya di sini digunakan untuk memilih bagian gambar. Ada pensil untuk menggambar atau menggambar secara bebas pada gambar. Selanjutnya ada kuas, mengaplikasikan warna atau efek ke dalam gambar. Contoh penggunaannya menggunakan alat seleksi untuk memilih objek dalam gambar, dan pensil untuk menggambar garis-garis. Nah, ada menggunakan layer di sini, lapisan. Nah, elemen yang memungkinkan pengguna untuk mengatur, mengedit, dan memanipulasi bagian-bagian gambar secara terpisah. Pentingnya memungkinkan pengguna untuk membuat perubahan tanpa merusak bagian lain dan dari gambar. Contohnya ada menggunakan lapisan untuk menumpuk elemen-elemen dan membuat komposisi gambar yang kompleks. Ada mengedit gambar. Langkah dasarnya itu ada memotong, mengubah ukuran, dan penyesuaian warna, dan lain-lainnya. Contoh prosesnya menggunakan alat memotong untuk menghapus bagian gambar yang tidak diinginkan dan menyesuaikan kecerahan dan kontras. Nah, ada filter dan efek. Filter mengubah penampilan gambar dengan efek khusus seperti blur, shape, dan distort. Ada efek yang menambahkan efek khusus seperti bayangan, cahaya, dan tekstur. Contohnya, menggunakan filter shades untuk meningkatkan ketajaman gambar dan menambahkan efek gradien warna. Di sini ada menyimpan dan ekspor. Nah, menyimpan. Nah, ini ada kita memilih format dan lokasi untuk menyimpan proyek Photoshop. Ada ekspor, menyimpan gambar dalam format yang sesuai untuk digunakan di Photoshop. Nah, ada format umum. Ada JPG untuk gambar web, PNG untuk gambar latar belakang transparan, dan PSD untuk penyimpanan proyek Photoshop dengan lapisan. Nah, ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri sesi kelas hari ini. Itu saja dari saya. Selamat siang.